Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi pada Jumat 1 November 2024. Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengatakan para pegawai Komdigi yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Tidak hanya itu, mereka juga tidak memblokir situs judi tersebut apabila si pemilik sudah kenal dengan mereka. Merespon pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal termasuk judi online. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Setbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat dikonfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Setbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif pada Setbor. Untuk diketahui, Setbor dikenal karena aksi jogetnya yang disebut ayam patuk. Setiap live TikTok, Setbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Setbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Setbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patuk di desanya di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut kemudian menjadi keranjingan joget Setbor. Hal ini terlihat dari tiap live Setbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian. Setbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Setbor dan kawan-kawan, muncul kecurigaan dari warganet terkait asal mula donasi. Disinyalir donasi-donasi yang diterima Setbor berasal dari akun-akun judi online atau judol. Setbor dan kawan-kawan juga diduga turut mempromosikan akun judi online tersebut. Merespon hal itu, Setbor kemudian menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang ia unggah di TikTok. Setbor menegaskan dirinya tidak melakukan kerjasama dengan akun judi online. Terkait akun-akun judol yang masuk ke live TikToknya, Setbor mengaku tidak bisa mengontrolnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan dengan tegas, untuk memberantas judi online. Prabowo menilai tindakan ilegal ini sangat membahayakan karena menyasar warga berpenghasilan rendah. Prabowo juga mengungkap dirinya sudah tahu dalang dari maraknya judi online di tanah air terdiri dari beberapa orang.
Ia bahkan mengatakan sebagian dari mereka mengendalikan aksinya dari luar negeri. Selain itu, Prabowo menyebut judi online telah membuat negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Selain pemberantasan judi online, Prabowo juga membeberkan sejumlah visinya dalam wawancara khusus tersebut. Beberapa di antaranya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan hukum hingga penanganan korupsi. Menurutnya, negara saat ini sudah kehilangan banyak uang, ratusan triliun tiap tahun dari judi online. Ancaman berat bagi kita, judi online. Mabes Polri membenarkan seorang oknum pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, terlibat perjudian online. Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini, oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri. Ya, ucap Karopenmas Difumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Trunoyudo belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, yang bersangkutan saat ini sedang diperiksa penyidik. Lebih lanjut, Trunoyudo memastikan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung asta cita Presiden RI Prabowo Subianto, serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Kasus ini ditangani Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bareskrim Polri. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dalam memberantas judi online. Pemberantasan judi online merupakan salah satu prioritas Prabowo. Ketegasan itu sangat tegas, dari Bapak Prabowo itu sangat tegas. Itu jadi salah satu prioritas beliau, kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurutnya pemerintah mempunyai sejumlah langkah dalam memberantas judi online. Namun, Hasan mengaku belum bisa memaparkan hal tersebut secara rinci. Pasti nanti akan ada langkah-langkah. Namun, kita lihat, saya belum ngerti detailnya di mana. Pasti akan ada langkah-langkah untuk itu, katanya. Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi pada Jumat 1 November 2024. Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan para pegawai Komdigi yang ditangkap sebenarnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judol. Namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Tidak hanya itu, mereka juga tidak memblokir situs judi tersebut apabila si pemilik sudah kenal dengan mereka. Merespon pegawainya yang terjerat kasus judol, Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan akan menindak tegas. Mutia mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas segala aktivitas ilegal termasuk judi online. Ia telah memerintahkan jajarannya agar kooperatif terhadap penegakan hukum. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pihak Polres Sukabumi mengamankan TikToker Setbor 86 pada Kamis 31 Oktober. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri saat dikonfirmasi pada Jumat 1 November mengatakan Setbor alias Gunawan diamankan gara-gara judi online. Adapun saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intensif pada Setbor. Untuk diketahui, Setbor dikenal karena aksi jogetnya yang disebut ayam patuk. Setiap live TikTok, Setbor mampu mengumpulkan donasi atau gift dari para penonton. Dalam sehari, Setbor bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp400.000 hingga Rp700.000. Adapun Setbor kemudian menjadi pelopor joget ayam patuk di desanya di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Banyak warga baik muda hingga tua, laki-laki ataupun perempuan di desa tersebut kemudian menjadi keranjingan joget Setbor. Hal ini terlihat dari tiap live Setbor dengan latar belakang para emak-emak atau bapak-bapak yang ikut berjoget. Bermodal tripod dan ponsel, mereka berjoget sejak pagi hingga malam secara bergantian.
Setbor mengatakan kegiatan ini bermula dari keisengannya saat menjadi penjahit keliling di Jakarta. Seiring viralnya Setbor dan kawan-kawan